Setiap pagi aku menyapu jalanan desa yang sama, menyapa wajah-wajah yang tak pernah benar-benar melihatku, dan membersihkan jejak-jejak dunia yang pura-pura damai. Hingga suatu hari, dari balik asap gubuk tua yang terbakar, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Seorang polisi, dan bayangan yang tak seharusnya berdiri di sana. Apa sebenarnya yang kusaksikan waktu itu? Dan kenapa sejak malam itu, aku mulai mendengar bisikan dari tanah yang kupijak? Pagi di Sumberjati selalu datang perlahan. Embun masih menggantung malu-malu di ujung rumput ketika aku mulai menyapu jalan utama desa. Udara dingin menempel erat di kulitku, menusuk sampai ke tulang, tapi aku sudah terbiasa. Aku, Surti. Orang-orang mengenalku sebagai petugas kebersihan. Entah sejak kapan aku berhenti menghitung berapa kali aku menyapu sepanjang jalan desa ini, tapi aku hafal benar tiap retakan di jalan, tiap ranting pohon yang biasanya jatuh di bawah tiupan angin pagi. Tak ada yang istimewa dari hidupku. Tapi, aku mencintai rutinitas ini. Ada sesuatu yang menenangkan dari suara sapu lidi menyentuh tanah. Hari itu, seperti biasa, aku mulai dari ujung utara desa. Sambil menyapu, sesekali aku menyapa warga yang lalu lalang, walau kebanyakan hanya membalas dengan senyum sekilas, atau anggukan dingin. Tak apa, aku sudah terbiasa tak dianggap. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Aku sedang menyapu di dekat tikungan, jalan menuju hutan ketika aku melihat sosok yang tak biasa muncul di jam segitu. Rudy, polisi baru yang datang 2 tahun lalu, dan sejak saat itu mendadak jadi orang yang paling dihormati di desa. Wajahnya selalu serius, jalannya tegap, dan tatapannya, entah kenapa selalu membuat perutku mengepal. Ia berjalan cepat melewati jalan tanah yang menuju ke gubuk tua. Gubuk itu milik Nenek Tasmona. Langkahku terhenti. Aku mengintip dari balik batang pohon beringin besar yang tumbuh di pinggir jalan. Rudy membawa sesuatu. Sekilas aku melihat tabung kecil berwarna biru, seperti botol bensin. Tapi mungkin aku salah, pikiranku mungkin sedang berlebihan. Nenek Tasmona bukan orang yang disukai banyak warga. Ia jarang keluar rumah, dan ketika muncul, selalu dengan pakaian serba hitam dan bau kemenyan, menyengat yang membuat banyak orang menjauh. Ada yang bilang dia dukun. Ada pula yang percaya dia penyihir. Tapi buatku, Nenek Tasmona hanyalah sosok tua yang kesepian. Aku menatap gubuk itu. Sudah bertahun-tahun tak pernah berubah. Dindingnya reyot, atapnya bolong. Tapi tetap berdiri kokoh, seolah menolak waktu. Aku ingin mendekat, bertanya pada Rudy. Tapi kakiku tak mau bergerak. Entah kenapa, tubuhku terasa berat, seperti ada yang menahan. Beberapa menit kemudian Rudy keluar. Jalannya cepat, tergesa. Wajahnya datar. Aku buru-buru menunduk, pura-pura sibuk menyapu. Ia tak menyapa, tak menoleh. Hanya berlalu, dan menghilang di balik kabut pagi. Hatiku tak tenang, tapi aku mencoba mengabaikannya. Siang harinya, kabar mulai beredar. Aku mendengar dari warung Bu Murti, gubuk Nenek Tasmona terbakar. Aku lihat asapnya dari sawah tadi pagi, ujar Pak Gito sambil menyeruput kopi. Tapi siapa yang peduli, gubuk itu memang harusnya dibongkar dari dulu. Udah lama harusnya dia pergi dari desa, timpal yang lain. Katanya tanah itu mau dibangun, pos ronda baru. Udah ada rencana dari kelurahan. Aku hanya diam. Telingaku mendengarkan, tapi pikiranku mengembara. Rasa mual naik dari perut. Aku tidak tahu apakah aku harus melapor. Tapi kepada siapa? Dan siapa yang akan percaya pada Surti, petugas kebersihan yang bahkan tidak pernah diajak bicara kecuali untuk disuruh? Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Rudy muncul setiap kali aku memejamkan mata. Dan gubuk itu, aku bisa mencium baunya. Kayu terbakar, kemenyan yang hangus, dan sesuatu yang aneh, seperti rambut terbakar. Lalu aku mendengar bisikan. Bukan mimpi. Aku yakin. Suaranya lemah, seperti desir angin, tapi jelas memanggil namaku. Surti, Surti. Aku duduk tegak di ranjang.
tubuhku basah oleh keringat. Kamar kecilku gelap, tapi aku merasa ada yang berdiri di sudut ruangan. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan, tapi aroma. Kemenyan mulai memenuhi kamar, dan aku tahu sesuatu telah berubah. Aku tak mengerti apa, tapi hari itu, pagi yang tampak biasa, adalah awal dari segalanya, dan hidupku tak akan pernah sama lagi. Pagi belum sepenuhnya datang ketika aku memutuskan untuk kembali ke lokasi gubuk nenek Tasmona. Ada dorongan dalam dadaku, entah rasa penasaran atau mungkin kegelisahan yang tak kunjung reda sejak semalam. Langkah kakiku lambat. Suara burung pun terdengar seperti sayup nyanyian duka. Jalan setapak menuju hutan itu masih lengang. Ranting-ranting patah berserakan di tanah seperti bekas perjuangan yang sunyi. Begitu sampai di tikungan terakhir, aku melihatnya, bekas gubuk itu. Hangus. Hanya tersisa kerangka kayu gosong. Sebagian masih menghitam. Sebagian lagi rubuh menyatu dengan tanah. Abu mengepul di udara, menari pelan-pelan tertiup angin pagi. Aroma kayu terbakar masih menggantung tebal di udara, menusuk hidung, menyakitkan. Aku berdiri mematung, tak ada satupun warga di sana. Tak ada garis polisi, tidak ada keramaian atau rasa duka. Hanya aku dan reruntuhan yang seolah ingin bicara. Mataku menatap lekat pada tanah yang menghitam. Di sudut pondasi yang hangus, aku melihat pecahan cermin, retak dan buram, tapi bentuknya masih utuh. Dan di antara abu itu, ada sehelai kain hitam, seperti selendang. Selendang itu milik nenek Tasmona. Aku pernah melihatnya saat beliau lewat di depan balai desa. Kain itu tak terbakar, meski dikelilingi sisa-sisa arang. Aku tak tahu mengapa, tapi tanganku terulur. Begitu jariku menyentuh kain itu, sekelebat bayangan muncul di mataku. Kilatan cahaya, api, suara jeritan. Semuanya berlangsung sangat cepat, lalu hilang. Aku terjatuh. Nafasku terengah, tubuhku gemetar. Apa yang barusan terjadi? Bisikku pada diri sendiri. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin yang menggoyang dahan-dahan tua. Aku pulang dengan langkah gontai, membawa selendang itu dalam tas kecilku. Di jalan, aku berpapasan dengan Pak Lurah. Dia hanya mengangguk, seolah tak ada yang aneh. Seolah pembakaran gubuk seseorang bukan hal penting. "Pak Lurah, soal gubuk nenek Tasmona, sudah urusan kelar, Surti," potongnya cepat. "Tanah itu memang sudah waktunya dibangun. Lagi pula, dia kan sudah tua, mungkin lebih baik pindah. Jangan ikut campur ya." Aku mengangguk pelan, meski hatiku tak setuju. Nenek Tasmona tidak pernah berkata dia ingin pindah. Bahkan, sejak aku kecil, dia selalu tinggal di sana, sendiri, dengan kesunyian dan segala yang ia simpan di dalam gubuk itu. Malam itu, mimpiku kembali, tapi kali ini lebih nyata. Aku berdiri di tengah ladang yang kering. Di hadapanku, nenek Tasmona. Ia tak tampak menyeramkan seperti yang sering orang katakan. Tubuhnya kecil, punggungnya membungkuk, dan sorot matanya, tajam tapi penuh luka. "Surti," suaranya serak. "Apa yang kamu lihat bukan akhir." Aku mencoba mendekat, tapi kaki ini tak bisa bergerak. Tanah di bawahku seperti menahan. "Nenek," suaraku pelan. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan telapak yang hitam terbakar, tapi dari sela-sela jarinya muncul cahaya hijau kebiruan, seperti bara yang hidup. "Kamu telah dipanggil. Kamu harus memilih." Aku ingin bertanya apa maksudnya, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, seluruh ladang itu terbakar. Api menyebar cepat, menjilat kaki dan tubuhku. Aku berteriak, panasnya nyata. Tapi suara nenek tetap terdengar jelas di tengah kobaran api. "Jangan biarkan dia menghancurkan batas." Aku terbangun dengan napas memburu. Mataku basah oleh air mata yang entah kapan turun. Kamar itu gelap, tapi entah dari mana, bau kemenyan kembali memenuhi udara. Aku melirik ke arah tas kecilku. Selendang hitam itu masih ada di sana, dan entah bagaimana, kini terlipat rapi.
meskipun sebelumnya aku hanya menyumpalnya sembarangan. Keesokan paginya, aku mencoba mencari informasi soal Nenek Tasmona. Aku datangi rumah Buku Milah, satu-satunya orang yang pernah terlihat berbicara dengan beliau di pasar. Buku Milah menatapku lama ketika aku menyebut nama Nenek Tasmona. "Kamu jangan ikut-ikut Surti," ucapnya hati-hati. "Orang seperti dia bukan buat dicari, apalagi diungkit. Dia itu penjaga. Tapi tak semua orang ngerti apa yang dijaga." "Penjaga apa, Bu?" tanyaku. Tapi Buku Milah menutup mulutnya. Ia hanya menggeleng. Sudah cukup banyak yang hilang karena tak tahu batas. Hari-hari berikutnya, desa mulai berubah. Air sumur di belakang rumahku menjadi keruh, meski seminggu lalu masih jernih. Ayam-ayam tetanggaku mendadak mati. Langit mendung terus tanpa hujan, dan orang-orang mulai mengeluh merasa lelah tanpa sebab. Dan Rudi, dia mulai terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia datang ke balai desa hampir tiap malam, bicara dengan Pak Lurah dengan suara tinggi. Suatu sore, aku melihatnya berdiri sendirian di pinggir jalan. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Tapi sebelum koreknya menyala, ia menjatuhkannya. Ia menatap kosong ke tanah, lalu berjalan pergi sambil berbicara sendiri. Aku cuma nurut perintah. Cuma nurut. Aku tahu, ada yang rusak. Dan bagian dari diriku, yang selama ini diam, mulai bangkit. Aku harus tahu kebenarannya. Tentang gubuk itu. Tentang Nenek Tasmona. Dan tentang siapa sebenarnya aku ini. Sejak malam itu, hidupku berubah. Sesuatu mengikuti langkahku. Sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi bisa kurasa. Seperti udara yang mendadak dingin tanpa angin. Seperti bau kemenyan yang muncul entah dari mana, menggantung di sudut ruangan meski tak ada dupa menyala. Seperti bisikan yang terdengar saat aku sendirian. Namun tak pernah benar-benar jelas. Aku mulai takut pada malam. Rumah kecilku yang selama ini jadi tempat aman, berubah menjadi ruang penuh bayangan. Lampu yang biasa temaram, kini menyala redup-redup mati. Dinding kayu berderit tiap kali aku memejamkan mata. Dan suara itu, suara perempuan tua memanggil namaku dengan lembut tapi menusuk telinga, selalu datang menjelang dini hari. Surti. Kadang suaranya terdengar dekat. Di balik tirai. Kadang seperti jauh, tapi menyusup ke telinga dari arah yang tak bisa kutentukan. Surti, kau harus lihat. Aku bangun tengah malam, lebih sering dari yang seharusnya. Dan setiap kali bangun, selendang hitam milik Nenek Tasmona selalu berpindah tempat. Pernah kutaruh di laci, tapi saat bangun, sudah tergantung di gagang pintu. Keesokan harinya, tiba-tiba ia ada di atas bantal. Aku mencoba menyembunyikannya di bawah batu besar, di belakang rumah. Tapi malam berikutnya, aku menemukannya tergulung rapi di meja makan. Seakan ada yang ingin aku terus melihatnya, menyentuhnya, menerimanya. Aku kembali ke reruntuhan gubuk Nenek Tasmona di pagi berikutnya. Kali ini, aku membawa bunga melati dan segelas air putih, seperti yang pernah kulihat dilakukan warga saat berziarah. Aku tak tahu harus berdoa seperti apa, tapi aku merasa aku harus meminta maaf. Setibanya di sana, angin berhenti. Udara menjadi sangat hening. Daun-daun pun seakan takut bergoyang. Aku duduk di tepi reruntuhan, menaruh bunga dan air, di atas sebongkah batu yang dulu mungkin adalah tempat memasak. Aku menunduk, berbisik pelan, "Maafkan aku. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku ingin mengerti. Aku ingin bantu. Jika itu bisa menebus semua ini." Dan saat aku membuka mata, aku melihatnya. Dari sudut mata, bayangan perempuan tua berambut panjang berdiri di antara pepohonan, tak bergerak, tapi matanya menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku membalikkan badan secepat kilat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya ranting-ranting mati dan sinar matahari pagi yang menembus dedaunan. Namun satu hal ganjil terjadi. Saat aku kembali, berdiri,
Tanah di bawah batu tempat aku menaruh bunga itu mulai merekah pelan, seolah sesuatu di dalamnya bergerak. Dengan gemetar, aku membersihkan tanah itu. Di bawahnya tersembunyi sebuah benda kecil, kotak kayu tua, dengan ukiran lingkaran dan garis-garis mirip akar pohon. Warnanya hitam pekat, tapi ketika terkena cahaya matahari memantulkan kilau hijau keemasan. Kunci kotaknya berkarat, tapi saat ku genggam, terbuka dengan mudah. Di dalamnya tersimpan sehelai kertas tua. Tinta sudah banyak pudar, namun masih bisa terbaca. Penjaga adalah darah. Darah adalah warisan. Saat garis terputus, kekuatan memilih penerus. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi sesuatu dalam diriku bergetar. Kata-kata itu terasa seperti ditulis untukku. Aku membawa kotak itu pulang, menyimpannya di bawah tempat tidur. Malam itu, mimpi datang lagi. Kali ini bukan ladang kering, tapi sungai. Sungai dengan air merah kehitaman, mengalir deras. Dan di tepi sungai, ada batu besar dengan ukiran yang sama seperti di kotak kayu. Nenek Tasmona berdiri di sana. Kali ini ia menatapku tanpa berkata. Tapi di belakangnya, bayangan besar seperti akar menggeliat dari tanah. Langit gelap, berpetir, dan sungai mendadak meluap. Ia menunjuk ke sungai, dan di sana aku melihat wajah Rudi. Terseret arus, berteriak minta tolong, tapi tak ada yang datang. Aku berusaha menjangkau, tapi setiap langkahku terasa berat. Sungai makin deras, dan suara bisikan kembali datang. Kau harus memilih, Surti. Sebelum semuanya terlambat. Aku terbangun dengan keringat membanjiri tubuhku. Nafas tersengal, tapi kali ini rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu. Keesokan harinya aku pergi ke rumah Pak Mbah Suwarno, dukun tua yang tinggal di luar batas desa. Orang-orang menyebutnya aneh, bahkan menghindarinya. Tapi mereka juga tahu, jika ingin bertanya hal-hal yang tak masuk akal, datanglah ke Suwarno. Rumahnya dipenuhi dedaunan kering. Bau dupa menyengat menusuk hidung, bahkan dari luar pagar, ia menyambutku tanpa tanya. Akhirnya kau datang juga, Surti, katanya sebelum aku sempat memperkenalkan diri. Aku terdiam. Kau tahu siapa aku? Ia mengangguk. Kau cucu dari Tasmona. Darahnya mengalir di nadimu. Dan sekarang, kekuatannya telah memilihmu. Aku menggigit bibir. Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku cuma petugas kebersihan. Suwarno tertawa. Suaranya berat, serak. Justru karena itu, yang tidak terlihat seringkali paling kuat. Ia kemudian menunjukkan padaku sebuah buku tua, berisi silsilah penjaga desa, mereka yang menjaga batas antara dunia manusia dan dunia halus. Di halaman terakhir tercatat, Tasmona, penjaga terakhir, belum menurunkan garis pelanjut. Dan tepat di bawahnya, tertulis dengan tinta merah yang mulai pudar. Surti, terpilih oleh api. Tanganku gemetar saat menyentuh tulisan itu. Apa maksudnya? Terpilih oleh api, tanyaku, Suwarno menatapku dalam-dalam. Karena yang memanggilmu bukan hanya warisan darah, tapi dendam yang belum selesai. Api yang membakar gubuk nenekmu telah membangkitkan sesuatu yang lebih tua dari dendam manusia. Sesuatu yang tidur selama puluhan tahun. Dan kau, Surti, adalah satu-satunya yang bisa menghentikannya. Hari mulai gelap saat aku meninggalkan rumah. Suwarno, langit mendung, angin dingin berhembus aneh. Aku tahu, aku tak bisa lari lagi. Sesuatu telah dimulai. Dan aku adalah bagian dari semuanya. Entah suka atau tidak. Hari-hariku berubah sejak kunjungan ke rumah Mbah Suwarno. Langkahku tidak lagi ringan, pikiranku tak lagi tenang. Tapi yang paling nyata, dunia sekitarku terasa lebih hidup. Aku mulai mendengar suara-suara samar dari pohon tua di dekat sumur. Melihat bayangan bergerak sendiri di sudut rumah meski tak ada sumber cahaya. Bahkan suara lonceng kecil kadang terdengar di tengah malam. Padahal tak ada satupun yang kupasang di rumah. Namun aku tidak takut lagi. Entah mengapa, setiap kali perasaan itu datang, panas yang menjalar dari dalam tubuh, suara desis angin yang
Memanggil namaku. Aku justru merasa lebih kuat. Seperti sedang diingatkan. Seperti sedang dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari diriku. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Menatap mataku sendiri yang perlahan mulai berubah. Di sekeliling, iris mataku samar-samar tampak guratan seperti akar halus kehijauan. Aku menyentuhnya. Tak terasa sakit, tapi terasa asing. Seolah tubuh ini bukan sepenuhnya milikku lagi. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar untuk bekerja seperti biasa. Sapu di tanganku seperti biasa, keranjang sampah masih kuseret dari gang ke gang. Namun hari itu, suasana pasar sangat aneh. Sepi, orang-orang berbisik, menyembunyikan wajah di balik masker dan kerudung. Mereka melihat ke arah rumah Pak Lurah dan membicarakan hal yang sama. Rudi mengamuk tadi malam. Aku terpaku. Katanya, dia menyerang tukang bangunan yang kerja di proyek itu. Bilangnya orang itu makhluk jadi-jadian. Dan dia ngomong sendiri sambil tertawa kayak orang kesurupan. Matanya merah, katanya. Aku berjalan cepat ke balai desa. Dari kejauhan kulihat garis polisi kuning dipasang di halaman. Beberapa aparat tampak berjaga. Dan Rudi sedang duduk di tangga balai, wajahnya tertunduk dalam. Tapi yang membuatku tak bisa berpaling adalah sorot matanya saat ia mengangkat kepala. Matanya kosong. Pucat. Bibirnya pecah-pecah. Namun yang paling menakutkan, matanya menangis darah. Butiran merah mengalir dari sudut mata ke pipi, seperti luka yang tak bisa ditutup. Aku tak kuat berdiri. Aku berlari menjauh. Hari itu, aku kembali ke rumah lebih cepat. Di dalam kamar, selendang nenek Tasmona kembali berpindah tempat. Kali ini, terlipat rapi di atas bantal. Dan di atasnya, sebuah bunga melati segar yang belum pernah kutanam atau beli. Jantungku berdetak lebih cepat. Bau kemenyan kembali memenuhi ruangan, lebih pekat dari biasanya. Lalu ku dengar suara itu lagi. Tapi bukan bisikan, kali ini jelas. Datanglah ke Sungai Hitam. Aku memejamkan mata, dan bayangan sungai dari mimpiku kembali terlintas. Malam itu, aku membawa kotak kayu dan selendang hitam. Aku mengikuti suara dalam kepalaku yang entah bagaimana. Kini menjadi penuntunku. Langkahku menembus hutan kecil di belakang desa. Akar dan ranting menghalangi jalan, tapi seolah tak menyentuh tubuhku. Hutan ini tidak menolakku, justru membuka jalan. Beberapa menit kemudian, aku sampai di tepian sungai kecil, yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Tapi aku tahu, ini sungai yang sama seperti dalam mimpiku. Airnya gelap, hampir hitam. Di seberangnya, batu besar dengan ukiran samar, lingkaran dan akar, sama persis seperti pada kotak kayu. Aku mendekat, dan saat kakiku menyentuh tanah di bawah batu itu, aku melihat semuanya. Masa lalu, potongan ingatan, gubuk nenek Tasmona. Ia duduk menumbuk daun-daunan sambil bergumam mantra. Di depannya, anak kecil, sekitar usia 5 tahun, duduk diam. Rambutnya ikal, matanya lebar. Anak itu, aku. Nak Surti, kelak kau akan mengerti, suara nenek terdengar. Ada yang harus dijaga, dan hanya darah kita yang bisa menjaga batasnya. Gambar berpindah cepat. Rudi, masih muda, berbicara keras pada Pak Lurah di balai desa. Tanah itu strategis. Kita bisa dapat banyak dari investor kota. Usir saja nenek tua itu, dia cuma dukun. Gila, Pak Lurah mengangguk. Dan malam itu, mereka datang membawa bensin. Potongan lain muncul, api membakar gubuk. Tasmona berdiri tenang di tengah kobaran. Tapi dari tanah di sekitarnya, muncul sosok-sosok tinggi, hitam, tak berbentuk. Mereka seperti asap, tapi punya mata merah yang menyala. Nenek tersenyum, lalu berbisik, penjaga telah terpilih. Aku tersentak. Nafasku berat. Saat aku membuka mata, seseorang berdiri di seberang sungai. Tubuhnya kecil, tertutup kain putih, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya samar. Tapi aku tahu, itu nenek Tasmona. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arahku. Dan suaranya bergema di kepalaku. Kau harus hadapi dia. Jangan biarkan batasnya runtuh. Kalau Rudi terus merusak tanah ini,
kita semua akan terbangun, dan dunia tak akan sama lagi. Seketika, sungai bergemuruh. Airnya naik seperti amarah yang bangkit. Di kejauhan, aku melihat bayangan hitam besar, sesuatu yang sedang bangkit dari dalam tanah. Aku berdiri gemetar, tapi untuk pertama kalinya, aku tak ingin lari. Untuk pertama kalinya, aku merasa ini tugasku. Kembali ke rumah, aku membuka kotak kayu dan menaruh selendang di dalamnya. Tiba-tiba, dari balik dinding rumah, ku dengar suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Suara Rudi, ia berdiri di halaman rumahku. Tubuhnya kurus, mata merah darah. Tapi, yang paling mengerikan, suara yang keluar dari mulutnya. Bukan suaranya, itu suara berat, serak. Bukan milik manusia. Batas sudah retak. Tak ada tempat sembunyi cucu sang penjaga. Lalu tubuh Rudi ambruk, pingsan di tanah. Aku berlari keluar, mengguncang tubuhnya, tapi wajahnya dingin, tangannya penuh goresan hitam seperti akar membelit kulitnya. Di lehernya, tergantung sebuah liontin kecil dari kayu, sama seperti ukiran di batu sungai. Aku menggenggam liontin itu. Dan saat itu juga, sesuatu dalam diriku menyala. Seperti bara yang lama mati, kini kembali hidup. Dan aku tahu, pertarungannya belum dimulai. Tapi waktuku sudah hampir habis. Aku duduk di samping tubuh Rudi yang tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Peluh dingin membasahi tengkukku. Nafasku naik turun, detak jantungku tak teratur. Tapi aku tidak bisa berhenti menatapnya. Goresan-goresan hitam itu menjalar dari leher hingga ke kedua tangannya. Seperti akar yang tumbuh dari dalam kulitnya sendiri. Akar-akar hitam yang hidup, bergerak, mendesis. Aku mencoba menyentuhnya, tapi begitu jemariku hampir bersentuhan, luka itu berdenyut, dan seketika, liontin kayu yang tergantung di lehernya menyala merah menyilaukan. Tubuhku terpental ke belakang. Aku terdiam. Panik. Tapi dalam hatiku, suara nenek Tasmona bergema lagi. Kau harus belajar, Surti, sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, aku membawa Rudi ke rumah Mbah Suwarno. Tubuhnya lemas, tapi nafasnya masih ada. Matanya kosong. Tak berbicara sepatah kata pun. Tapi saat kuletakkan liontin itu di meja, wajah Suwarno menegang. Ini milik orang pertama yang dibunuh di tanah itu, katanya pelan. Seorang penjaga yang dibakar hidup-hidup oleh warga sendiri, karena mereka takut akan kekuatan yang tidak mereka pahami. Aku menelan ludah. Lalu kenapa liontin ini bisa ada di Rudi? Suwarno memandangku dalam-dalam. Karena tanah ini telah bangkit. Ia tak memilih siapa yang benar, siapa yang salah. Ia hanya membalas. Dan Rudi, dia membuka pintunya. Aku menggenggam ujung selendang nenek Tasmona yang kuselipkan di tas. Aku harus melakukan sesuatu, kan? Suwarno mengangguk. Tapi kau tak cukup kuat. Belum. Kekuatan nenekmu adalah warisan, bukan hadiah. Ia tumbuh bersama penderitaan dan pilihan. Ia lalu menyodorkan sebuah wadah tanah liat dengan tutup anyaman dari rotan tua. Di dalamnya, segenggam tanah dan serangga kecil hitam yang menjalar. Suwarno mengambil sebagian dan mengusapkannya di keningku. Panasnya membakar. Mulai malam ini, kau belajar. Kau tak lagi hanya petugas kebersihan. Kau penjaga yang ditunggu, tanah ini. Aku pulang dengan kepala berat, tapi dalam benakku satu hal semakin jelas, aku tidak bisa hanya menunggu. Aku harus tahu siapa Rudi sebenarnya, dan kenapa ia begitu terobsesi pada proyek pembangunan itu. Malam harinya, aku menyusup ke kantor desa. Lewat jendela belakang, dengan senter kecil dan langkah ringan, aku memasuki ruang arsip. Bau debu dan kertas tua memenuhi hidungku. Aku mencari lemari besi bertuliskan, pembangunan proyek tanah bukit. Kunci tak kutemukan. Tapi begitu kusentuh gagangnya, senterku mati. Gelap gulita. Lalu terdengar suara pelan di belakangku. Dia menyembunyikan sesuatu. Aku menoleh, cepat. Tak ada siapapun. Tapi saat ku tekan gagang lemari sekali lagi, terkunci. Lalu perlahan, lemari itu terbuka sendiri.
berderit pelan, dan di dalamnya satu map merah tua. Tertulis, Rahasia Leluhur Desa, Penebusan dan Perjanjian. Tanganku gemetar saat membukanya, isinya mengejutkan. Ternyata, tanah tempat gubuk Nenek Tasmona berdiri dulu adalah pusat ritual penjaga batas. Dijaga turun-temurun oleh keturunan dukun desa. Tapi puluhan tahun lalu, perjanjian rahasia dibuat oleh kepala desa kala itu dan pemilik modal dari luar. Tanah itu dijual. Sebagai gantinya, mereka melakukan ritual pengunci kekuatan. Para dukun penjaga diburu, dianggap sesat, termasuk Nenek Tasmona. Tapi, ritual itu tidak sempurna. Salah satu penjaga berhasil meloloskan diri dan menyembunyikan kekuatan terakhir dalam tubuh seorang bayi perempuan. Seorang cucu. Aku menahan napas. Tanganku gemetar. Lalu ku dengar langkah kaki. Seseorang datang, cepat-cepat ku masukkan dokumen itu ke dalam tasku dan menyelinap keluar sebelum siapapun melihat. Aku pulang larut malam. Rumahku gelap. Tapi saat aku menyalakan lampu, ada seseorang duduk di kursi ruang tamu. Tubuh tinggi, kumal, rambut acak-acakan. Rudy. Wajahnya tak sepenuhnya manusia lagi. Matanya dalam, kulitnya pucat kehijauan, dan dari telapak tangannya, akar-akar halus tumbuh dan menjalar ke lantai. Ia menatapku. Lalu bicara dengan suara serak, seperti dua suara, bercampur jadi satu. Kau sudah tahu ya? Aku tak menjawab. Aku hanya berdiri mematung, jantungku memukul tulang rusuk. Ia mendekat perlahan. Aku tak ingin ini terjadi. Tapi tanah ini, mereka membangunkannya. Dan sekarang, mereka akan datang untuk kita semua. Aku mundur satu langkah. Siapa yang akan datang? Rudy tersenyum miring. Mereka yang tertidur di perut bumi, yang dulu dikurung oleh para penjaga. Kini satu demi satu bangkit. Dan kau, Surti, kau akan memutuskan, menyelamatkan mereka, atau ikut lenyap bersama desa ini. Lalu tiba-tiba tubuhnya kejang. Ia menjerit keras dan pingsan di lantai. Akar-akar di tubuhnya kembali menyerap ke kulit. Aku berlutut, menyentuh dahinya, terasa panas seperti api. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di samping tubuh Rudy, memegangi tangannya, mengingat wajah-wajah desa yang selama ini kupikir damai. Kini aku tahu semuanya retak. Sejak lama, dan di luar jendela, bulan bersinar redup. Seperti tahu, perang yang lebih besar telah dimulai. Pagi itu, langit tampak gelap meskipun matahari seharusnya sudah tinggi. Awan pekat menggantung rendah, dan angin dingin membawa bau logam dan tanah basah. Desa kami yang biasanya cerah dan tenang kini sunyi dan mencekam. Di balai desa, ramai orang berkumpul. Warga mulai resah. Ada yang menangis, ada yang menatap kosong dengan wajah pucat. Aku berjalan pelan ke arah kerumunan dan bertanya pada Bu, Murni yang berdiri gemetar di tepi jalan. Ada apa, Bu? Wajahnya langsung menoleh padaku dengan mata melebar. Sulastri, Tukimin, dan 2 anak kecil dari RT 2 hilang sejak malam. Rumah mereka kosong. Tidak ada jejak, seperti menguap. Darahku seolah berhenti mengalir. Ini sudah dimulai. Rudy masih tak sadarkan diri sejak semalam. Nafasnya masih ada, tapi tubuhnya lebih dingin dari biasanya. Urat-urat hitam di kulitnya mulai menyebar hingga ke wajah. Tak peduli seberapa keras aku mengguncang tubuhnya, tak ada reaksi. Tapi di lehernya, liontin itu terus bersinar samar. Aku tahu, waktu kami tak banyak. Hari mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Langit seperti ditarik ke bawah, dan udara menjadi semakin berat. Aku memutuskan kembali ke sungai hitam malam itu. Sesuatu di dalam diriku, entah suara nenek, entah panggilan dari tanah, mendesakku untuk kembali. Kali ini aku membawa sesaji. Bunga melati, kemenyan, sejumput rambutku sendiri, dan selendang nenek yang kini kulilitkan di pinggang. Di tepi sungai, batu besar itu masih berdiri kokoh. Tapi kali ini, air sungai menghitam lebih pekat, berputar-putar seperti pusaran. Aku duduk bersila di depan batu, menutup mata, dan mulai melafalkan mantra dari dalam ingatanku. Bukan dari buku, bukan dari pelajaran,
tapi dari bisikan yang selama ini berdengung pelan di telingaku sejak malam Rudi membakar gubuk itu. Buka gerbangmu, tunjukkan wujudmu, kembali pada akar. Saat kata-kata itu selesai kulafalkan, bumi bergetar pelan. Batu besar itu memancarkan cahaya kehijauan. Dan di bawahnya, tanah retak membentuk pola akar yang bercahaya. Lalu terdengar suara perempuan, lembut tapi tegas. Kau sudah siap, Surti? Aku membuka mata. Nenek Tasmona berdiri di seberang sungai, tak lagi dalam wujud renta. Kini ia tampak muda, tegak, rambutnya hitam, mata menyala hijau zamrud. Apa yang harus kulakukan, Nek? Suaraku gemetar. Batas telah robek. Para penjaga lama terbangun, tapi mereka tak lagi mengenali kawan dan lawan. Jika tak segera diseimbangkan, mereka akan menyerap siapa saja yang bukan darahmu. Aku menelan ludah. Apa maksudnya darahku? Ia mendekat, suaranya kini nyaring di pikiranku. Hanya darah keturunan penjaga yang bisa menenangkan mereka. Tapi kau harus memilih. Untuk menutup batas, kau harus mengorbankan seseorang yang menjadi perantara. Rudi. Jantungku membeku. Rudi? Ia mengangguk pelan. Ia telah membuka jalan bagi kegelapan. Jika dia dikorbankan di tengah ritual penutupan batas, tanah akan tenang kembali. Tapi jika tidak, semua akan lenyap, termasuk kau. Aku pulang dengan langkah gontai. Malam itu, rumahku dingin seperti kuburan. Rudi masih terbaring di kamar depan. Aku duduk di lantai, memandangnya lama. Tiba-tiba matanya terbuka, kosong, tapi bergerak. Surti, suaranya berat, terputus-putus. Bukan aku lagi. Ada yang lain di dalam aku. Aku mencengkeram tangannya. Kau masih bisa diselamatkan, Rudi. Aku akan cari jalan lain. Tapi ia menggigil keras. Tubuhnya melengkung, seperti terangkat oleh tali tak terlihat. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, dan matanya menyalakan cahaya merah. Satu suara lain keluar dari tenggorokannya. Dalam, berat, bukan manusia, darah penjaga, akan menjadi pembuka gerbang terakhir. Tiba-tiba kaca jendela pecah, dan angin deras masuk membawa jeritan. Jeritan yang tak berasal dari dunia ini. Aku berlari menutup pintu, menekannya dari belakang. Tapi di luar sana, siluet-siluet tinggi mulai muncul dari kabut. Makhluk-makhluk bayangan, tubuh hitam tanpa wajah, bergerak perlahan ke arah rumahku. Mereka datang. Aku mengambil selendang dan liontin. Kemenyanku sulut, dan kuikat bunga melati di pergelangan tanganku. Rudi menggeliat di lantai, tubuhnya memutih, matanya mendelik seperti sekarat. Tapi aku tahu, ini bukan kematian biasa. Aku harus segera ke sungai. Tapi aku juga tahu, aku tak sanggup mengorbankannya. Aku membawa tubuh Rudi ke atas tanduk kayu, dan menyeretnya keluar, melewati kabut, melewati makhluk-makhluk bayangan yang kini mematung saat aku lewat. Mereka menghormat. Mereka mengenaliku. Darah penjaga, pewaris tanah, di tepi sungai, batu besar menyala terang. Aku berdiri di tengah pusaran tanah yang kini menggila. Dari dalam air, sosok-sosok tangan muncul, berusaha mencengkeram langit. Dunia ini retak. Nenek Tasmona muncul lagi, tapi kali ini wajahnya dingin, tak ada senyum, tak ada kelembutan. Waktumu habis, Surti. Aku menatap tubuh Rudi, tangannya memegang liontin. Air mata menetes dari matanya. Aku berdiri, mengangkat tangan, mengucapkan mantra. Tapi di tengah-tengah mantra, aku berhenti. Aku menggigit bibirku. Tubuhku gemetar. Lalu aku berteriak. Aku tidak akan mengorbankannya. Harus ada jalan lain. Aku akan jadi gantinya. Tanah berguncang lebih keras. Sungai menyembur ke atas seperti darah dari luka terbuka. Tiba-tiba Nenek Tasmona berteriak marah, suaranya menggema 1000 kali lipat. Kalau begitu, kau akan hancur bersama mereka.
Aku menutup mata, dan untuk pertama kalinya, seluruh tubuhku menyala. Cahaya putih membungkusku. Liontin meledak di tangan Rudy, dan kekuatan itu berpindah, masuk ke dalam dadaku. Aku berteriak keras dan dari tubuhku keluar aliran cahaya yang menyapu semua makhluk bayangan, mengusir mereka ke dasar sungai. Sungai kembali tenang. Tanah berhenti bergetar. Nenek Tasmona menghilang, dan tubuh Rudy mulai bernapas kembali. Normal. Aku jatuh tersungkur. Napasku berat. Tapi aku tahu satu hal. Aku telah menolak kutukan. Dan karena itu, aku telah membayar harganya sendiri. 3 hari telah berlalu sejak malam itu. Sejak aku menolak mengorbankan Rudy, dan malah menantang keputusan yang telah diwariskan nenek Tasmona. Sejak aku memilih untuk menanggung semuanya sendiri. Dan sekarang, tanah mulai berbicara kepadaku, bukan lewat suara manusia, tapi lewat bisikan yang muncul di sela-sela keheningan. Dalam desir angin, dalam retak dinding rumah, dalam getaran tanah, setiap kali aku melangkah, hari pertama, suara-suara itu samar. Tapi di hari ketiga mereka berbisik terus-menerus. Mereka menyebut namaku. Surti, penjaga yang ingkar. Darahmu telah dicampur. Kau tidak murni. Tubuhku mulai berubah. Kulit tanganku menebal di bagian tertentu, seperti akar yang tumbuh di bawah pori-pori. Mataku kini bisa melihat lebih dari sekadar dunia biasa. Aku melihat sisa-sisa roh yang berkeliaran di antara pepohonan. Mereka tak pernah pergi. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat. Dan sekarang, mereka mengikutiku kemanapun aku pergi. Desa tak lagi sama. Warga yang tersisa hidup dalam ketakutan. 3 orang yang hilang belum ditemukan. Tapi kini ada lebih banyak yang mulai bertingkah aneh. Seperti Pak Iskandar, tukang kayu desa, yang tiba-tiba memaku seluruh jendela rumahnya dengan papan, lalu mengurung dirinya sendiri. Atau Sari, gadis remaja, yang mulai berbicara dengan dinding seolah ada seseorang di sana. Semalam, 2 sapi di kandang Bu Marni ditemukan mati, tubuhnya hangus seperti terbakar dari dalam. Tanah ini belum tenang, dan aku tahu kenapa. Karena keseimbangan. Tak pernah benar-benar dipulihkan. Karena aku mengambil jalan yang seharusnya tidak diambil. Aku telah menolak pengorbanan. Aku mulai menjauhi warga, takut mereka melihat perubahan pada tubuhku. Takut mereka menyadari bahwa mataku tak lagi seperti dulu. Ada cermin kecil di rumah. Setiap kali aku menatapnya, bayanganku tidak selalu meniru gerakanku. Kadang dia tersenyum saat aku tidak. Kadang dia berkedip saat aku tidak. Aku tahu itu bukan aku, itu dia. Bayangan dari dalam Rudy kini sepenuhnya sadar. Tapi ia tak mengingat apapun. Ia menatapku dengan rasa bersalah yang sulit disembunyikan. Aku merasa tubuhku pernah diambil sesuatu, Surti, katanya suatu pagi sambil duduk di beranda. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti bejana kosong sekarang. Aku hanya diam. Aku tahu persis kenapa. Karena kekuatan yang dulu ada dalam dirinya kini berpindah padaku. Tapi bukan itu yang membuatku gelisah. Yang membuatku takut adalah bisikan yang kudengar tadi malam. Jika kau tak mengorbankannya, maka dia akan menjadi jalan. Di malam kelima, aku mengalami mimpi aneh. Aku berada di tengah sawah yang terbakar, langit merah, semua pepohonan hangus, dan dari tanah muncul tangan-tangan yang mencoba menarikku ke dalam. Nenek Tasmona muncul, kali ini dalam bentuk bayangan tinggi, matanya bersinar ungu gelap. Ini harga dari pembangkangan, Surti. Kau ingin menyelamatkan semua orang. Tapi tanah tak menerima perundingan. Aku berlari dalam mimpi itu. Tapi api menyusul dari segala arah. Lalu, dari balik kabut, muncul sosok lain. Aku. Tapi bukan aku. Dia mengenakan pakaian putih, wajahnya mirip, tapi senyumnya bengkok. Tatapannya kosong. Serahkan tubuhmu padaku. Biarkan aku yang menjaga desa ini. Kau terlalu lemah. Aku terbangun sambil berteriak. Tubuhku basah oleh keringat dingin.
dan tanah di bawah tempat tidurku retak. Pagi harinya aku pergi ke makam tua di pinggir bukit, tempat para penjaga lama dimakamkan. Nisan-nisan batu berlumut berjajar diam. Tapi aku tak ke sana untuk berdoa. Aku ingin jawaban. Aku duduk di depan nisan tua yang bertuliskan nama Maria, penjaga batas selatan. Ku beranikan diri mengucap, jika ada yang mendengarku, ajari aku, sebelum aku kehilangan kendali, dan tanah bergetar pelan, angin berhenti. Lalu dari balik kabut pagi, muncul seorang perempuan tua. Bukan nenek Tasmona, tapi aku mengenal wajah itu dari lukisan lama di kantor desa. Maria, penjaga batas terakhir sebelum penghapusan kekuatan. Kau telah membuka luka lama, Surti. Dan sekarang, luka itu membusuk dalam tubuhmu. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku pelan. Ia mendekat. Wajahnya keras, tapi matanya lembut. Kau harus menyatu dengan bayanganmu. Jangan melawan, jangan menyangkal. Jangan mencoba jadi baik atau benar. Kekuatan tidak mengenal moral. Ia hanya tahu keseimbangan. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, jika kau terus menolak sisi gelap dalam dirimu, ia akan mencari jalan keluar sendiri. Dan ketika itu terjadi, tubuhmu tak akan cukup kuat menahannya. Kau akan hancur, dan bayanganmu akan menggantikanmu. Aku pulang dengan tubuh gemetar. Rudy menyambutku di teras. Ia menatapku dalam. Kau berubah, Surti. Matamu. Aku menunduk. Ia mendekat, menggenggam tanganku. Apapun yang sedang kau tahan, jangan tahan sendiri. Aku ada di sini. Meski aku yang memulai semua ini. Aku menatapnya. Wajahnya begitu jujur. Tapi dalam diriku, suara-suara mulai bertarung lagi. Buka gerbangmu. Kau tak bisa mempercayai siapapun. Korbankan dia, korbankan dia. Tanganku bergetar. Suara itu makin kuat. Aku menutup telinga. Meringkuk. Keluar dari kepalaku. Keluar. Dan saat itu, mataku berubah. Kulitku memucat. Rambutku berdiri. Nafasku terengah-engah. Rudy mundur. Surti, kau bukan. Diam. Suara yang keluar dari tenggorokanku. Bukan milikku. Tanganku mengangkat sendiri. Dari ujung jemari, cahaya hitam mulai memancar seperti racun. Udara di sekeliling menekan, seperti dinding tak terlihat menghimpit dari segala arah. Bayangan dalam diriku mengambil alih. Aku melawan sekuat mungkin, tapi tenagaku tak cukup. Dan di saat itulah, bayanganku sendiri muncul di hadapanku. Ia berdiri, utuh, dalam wujud fisik, tersenyum, wajahku, tapi tanpa jiwa. Akhirnya, kau izinkan aku keluar. Ia tertawa, dan menghilang dalam kabut, meninggalkan tubuhku yang roboh di lantai. Bayangan itu sekarang bebas. Wujudnya tak lagi terkurung di dalam pikiranku, tidak pula terikat oleh batas tubuhku. Ia berjalan di bumi ini, membawa wajahku, suaraku, tapi bukan hatiku. Ia adalah aku yang terdistorsi, Surti tanpa rasa iba, tanpa belas kasih, tanpa keraguan. Dan yang paling berbahaya, ia membawa seluruh kekuatan warisan darah yang selama ini coba kutahan. Pagi itu, desa panik. Di tengah alun-alun, pohon beringin besar yang sudah berusia puluhan tahun tumbang. Bukan oleh angin, bukan oleh alat, tapi oleh sesuatu yang membakarnya, dari dalam meninggalkan arang hitam dan akar mencuat seperti usus yang tercabik. Pak Lurah berdiri gemetar. Ini bukan petir, ini kutukan. Warga mulai berbisik, wajah mereka pucat. Dan ketika salah satu dari mereka, Sarman, berteriak lantang, "Surti, aku melihat dia di sana, tertawa di dekat pohon itu." Semua mata berpaling padaku. Rudy mencoba menahan mereka, tapi sudah terlambat. Aku lari dari desa, dari tuduhan, dari pandangan penuh benci yang dulu hanya menyimpan simpati.
Mereka tidak tahu bahwa yang mereka lihat bukan aku. Aku menyingkir ke hutan tua. Di sanalah segalanya bermula. Sungai hitam masih berputar, tapi kali ini lebih lambat. Seperti luka yang mengering, tapi belum sembuh. Aku bersimpuh di sana, menatap bayanganku yang muncul di permukaan air. Ia menyeringai. Lihat dirimu, lemah. Kau ingin menyelamatkan semua orang, tapi kau tak sanggup menerima sisi terburukmu. Diam, desisku. Aku tak butuh kekuatanmu. Aku bisa mengatasinya tanpa menjadi monster. Bayanganku tertawa pendek. Bukan soal menjadi monster, tapi soal jujur pada dirimu sendiri. Kau tidak baik, Surti. Kau marah. Kau ingin balas dendam pada Rudy, pada warga yang mengabaikanmu, pada dunia yang menginjakmu. Aku menutup telinga. Tapi suara itu tetap terdengar. Dari dalam dadaku, malam turun. Di desa, kabar mengerikan datang satu demi satu. Bu Murni ditemukan linglung di sawah. Rambutnya memutih seketika. Katanya, ia melihat Surti berdiri di tengah petak sawah sambil menyanyikan lagu kanak-kanak, matanya kosong, dan saat didekati, lenyap jadi asap hitam. 3 anak desa pingsan bersamaan. Ketika sadar, mereka semua menggambar simbol yang sama dengan arang di lantai, simbol penjaga tua. Warga memanggil dukun dari luar desa. Mereka berencana menyegel roh jahat itu di bawah pura tua. Dan mereka pikir itu aku. Rudy menemukanku. Di tepi sungai, tubuhnya berlumuran tanah, napasnya tersengal. Ia sudah mencari berhari-hari. Surti, katanya pelan, kau harus pulang. Desa akan membakar rumahmu besok pagi. Aku menatapnya tanpa bicara. Lalu pelan-pelan, aku berkata, yang kau temui sekarang, bukan hanya aku. Ia mengerutkan dahi. Maksudmu? Aku berdiri. Menarik napas panjang. Aku harus menyatu dengannya. Bayanganku. Kalau tidak, dia akan menghancurkan segalanya. Rudy menggeleng, mundur setengah langkah. Tidak, kau bukan dia. Kau harus tetap jadi Surti yang... Aku menatapnya lurus. Itu justru masalahnya. Aku bukan hanya Surti yang kau kenal. Aku adalah luka, kemarahan, dan kekuatan yang kau bantu bangkitkan. Ia menatapku dengan air mata yang mulai menggenang. Kalau kau menyatu dengannya, apa yang tersisa darimu? Aku menunduk. Entah, tapi lebih baik aku kehilangan sebagian diriku, daripada melihat seluruh desa ini dibakar oleh kebencian yang tak terkendali. Ritual terakhir dimulai malam itu. Aku kembali ke Sungai Hitam. Kali ini, sendiri. Kususun. Sesaji terakhir, darahku sendiri, secuil kuku, helai rambut, dan sepotong bayangan yang kutarik dari air. Simbol kuno kutorehkan di dada dengan ujung keris kecil milik nenek Tasmona. Lalu aku berdiri di atas batu tua, membiarkan tubuhku diterpa angin yang dingin dan tajam. Kubuka mata, dan di seberang sungai, dia datang. Bayangan dalam wujudku. Kulitnya lebih pucat, matanya menyala, tapi posturnya identik. Ia tersenyum. Sudah waktunya, Surti. Aku mengangguk. Kami berjalan ke tengah batu, saling berhadapan. Aku menengadah. Ia menyentuh keningku. Dan saat itulah, semua ingatan kami bersatu. Rasa benci, marah, malu, takut, kasihan, rindu. Aku melihat seluruh rasa yang kupendam, semua yang kutolak. Semua dendam yang tak pernah terucap. Lalu, aku menerima diriku. Tiba-tiba cahaya putih dan hitam meledak dari tubuhku. Seluruh sungai bergetar. Langit terbelah. Tubuh kami menyatu berputar dalam pusaran energi hingga akhirnya aku terbangun. Sendiri. Di atas batu yang kini retak. Tapi aku berbeda. Kulitku hangat. Mataku tak lagi berat. Suara-suara di kepalaku diam. Bukan karena mereka lenyap, tapi karena mereka menyatu. Menjadi satu suara. Suaraku. Aku. Utuh. Aku. Kembali ke desa. Warga panik saat melihatku datang. Tapi Rudy berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Itu Surti, yang asli,
Dia kembali, warga ragu. Tapi tak ada yang berani maju. Aku mendekati Pak Lurah. Berikan aku waktu, 1 malam. Setelah itu, jika kalian masih ingin mengusirku, aku akan pergi. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Malam itu aku melakukan pembersihan. Dengan bantuan Rudy, aku membuat lingkaran pelindung di tengah alun-alun. Aku menyalakan kemenyan, dan dari langit, turun hujan pelan. Bayangan-bayangan yang sempat dilepaskan oleh sisi gelapku kini kembali. Mereka masuk ke tanah, ke akar, ke bebatuan, keseimbangan, dipulihkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap, tidak sempurna. Tapi lengkap. 3 hari telah berlalu sejak malam pembersihan. 3 hari di mana desa mulai bernapas pelan-pelan lagi. Anak-anak kembali bermain di tepi sawah. Bu Marni membuka warungnya. Pak Iskandar keluar dari rumahnya, yang tertutup papan dan mulai memahat lagi, walau dengan tangan masih gemetar. Mereka menyapaku dengan pelan. Ada yang menunduk, ada yang tersenyum ragu. Tapi aku tahu, ini awal. Bukan dari penerimaan, tapi dari pemahaman. Bahwa aku bukan lagi hanya surti petugas kebersihan, tapi seseorang yang menanggung lebih banyak dari yang terlihat. Rudy, ia tetap bersamaku. Kami jarang bicara soal malam itu. Tapi dari caranya memandangku, dengan ketenangan yang baru, aku tahu ia menyaksikan sesuatu yang mengubah cara pandangnya tentangku, tentang dunia. Tapi kedamaian, seperti biasa, tak pernah bertahan lama. Suatu pagi, seekor burung gagak jatuh dari langit. Matanya hilang. Tubuhnya masih hangat, tapi tak ada denyut. Dan di bawahnya, di tanah, tercetak simbol kuno dengan jejak darah. Lingkaran di dalam matahari yang dicoret 2 garis menyilang. Aku tahu simbol itu, penanda dari luar. Dari utara. Aku membuka kembali kotak besi milik Nenek Tasmona yang terkunci rapat dan terkubur di bawah fondasi rumah. Di dalamnya, selain jimat dan mantra tua, terselip satu surat berwarna coklat tua, tulisan tangan nenek. Jika kekuatanmu bangkit, maka mata akan mengawasi. Jika mereka datang dari utara, kau harus bersiap. Mereka adalah keturunan para penjaga yang dibuang. Mereka bukan dukun, bukan manusia, tapi pemburu kekuatan. Dan jika mereka datang, hanya darah yang telah menyatu yang bisa menahan mereka. Tanganku gemetar memegang surat itu. Aku, target mereka sekarang. Hari berikutnya, suara asing terdengar dari ujung hutan pinus. 3 orang berbaju hitam, wajah mereka tertutup kain putih. Di tangan mereka, tongkat kayu berukir simbol mata terbalik. Mereka tidak bicara, tapi tanah di sekitar mereka membeku. Udara menipis. Hewan-hewan berlari menjauh. Rudy berdiri di sampingku, matanya menyipit. Siapa mereka? Bukan siapa. Tapi apa? Jawabku. Malam itu aku mimpi. Bukan mimpi biasa, ini mimpi panggilan. Tempat di mana suara leluhur terdengar. Dan dunia nyata jadi tipis seperti kain basah. Nenek Tasmona muncul. Tapi wajahnya tidak penuh damai seperti biasa. Kali ini, ia tegas. Waktumu bukan hanya menjaga desa, tapi juga menjaga warisan ini dari tangan kotor. Mereka datang karena mencium kekuatanmu. Mereka tidak peduli siapa kau. Hanya apa yang bisa mereka ambil. Aku mencoba bertanya, tapi tubuhku membeku. Dan dalam sekejap, nenek berkata sesuatu yang membuat nafasku terhenti. Salah satu dari mereka membawa darah keluargamu. Aku terbangun, dengan jantung menghantam tulang rusuk. Siapa? Apakah salah satu dari mereka? Sepupuku? Anakku yang tak kukenal? Atau saudara jauh dari garis yang sama dengan nenek? Keesokan harinya, para pemburu itu masuk ke desa. Pak Lurah menahan mereka di batas, tapi salah satu dari mereka hanya mengangkat tangan, dan pohon di sampingnya tumbang begitu saja. Akarnya mencuat seperti tubuh terluka. Apa maksud kalian datang? Ke sini! Seru Rudy. Salah satu dari mereka membuka penutup wajah.
Wajah lelaki, sekitar usia 30. Tapi matanya, mata gelap tanpa putih, berkilau seperti batu permata hitam. Kami mencium kekuatan di sini. Warisan yang seharusnya tidak diwariskan. Mataku bertemu matanya, dan seketika darahku bergetar. Dia menatapku. "Surti," katanya, mengeja namaku dengan nada penuh kenangan. "Kau, darah yang tertinggal." Seluruh desa membisu. Aku melangkah maju. "Apa maksudmu?" Ia tersenyum. "Nenek Tasmona menyembunyikanmu, tapi darah tak bisa dibohongi. Kau bagian dari kami. Kau bukan penjaga. Kau perantara." "Perantara apa?" tanyaku dengan nada bergetar. Dia mendekat. "Perantara antara dunia yang lama dan kekuasaan baru." Aku menggeleng. Aku tidak mau jadi bagian dari kegelapan. "Ini bukan soal gelap atau terang," katanya dingin. "Ini soal siapa yang bertahan dan siapa yang ditelan." Aku kembali ke rumah malam itu, membuka semua jendela, menyalakan kemenyan, duduk bersila di ruang tengah dan menutup mata. Aku memanggil bayangan dalam diriku. Dan kali ini, ia datang bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan. Wujudku, tapi lebih tua, lebih kokoh, lebih kuat. "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Ia menatapku. "Mereka akan datang saat bulan sempurna. Kau hanya punya satu malam. Jika kau ingin melawan, kau harus menerima kekuatan itu sepenuhnya." Aku menunduk. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Ia tersenyum. "Kau tidak akan kehilangan dirimu. Kau akan menemukan siapa dirimu sebenarnya." Bulan malam itu bulat sempurna, dan aku berdiri di tengah alun-alun sendirian. Warga telah pergi ke tempat aman. Rudi tetap berdiri di belakangku, meski aku memintanya pergi. Para pemburu datang, 3 orang. Satu di antaranya, darah keluargaku. Dan aku, Surti, yang dulu hanya petugas kebersihan, sekarang berdiri sebagai penjaga warisan kuno. Seorang perempuan dengan 2 sisi, terang dan gelap. Dan malam itu, keduanya bangkit bersamaku. Dan pertempuran pun dimulai. Langit malam itu tidak gelap. Bukan karena bulan, tapi karena cahaya dari tubuhku dan dari mereka. 3 sosok berjubah gelap berdiri di seberang alun-alun. Udara di sekitar mereka menggetar, seperti jantung yang terlalu lama memendam amarah. Rudi berdiri tepat di belakangku, tubuhnya siaga. Tapi aku tahu, jika malam ini salah langkah, bukan hanya aku, desa ini bisa lenyap bersama waktu. Mereka tak butuh banyak, kata yang berwajah seperti manusia, yang menyebutku darah yang tertinggal, melangkah maju. Dari telapak tangannya, keluar sulur hitam yang melambai seperti asap, tapi terasa berat, seperti logam cair. "Surti, warisan itu tak milikmu sendirian." Aku mengangkat tanganku. Dari ujung jari, cahaya lembut berpendar, warna keemasan bercampur, abu-abu. Warisan ini bukan milik siapapun, tapi aku dipilih untuk menjaganya. Dan kau ingin menguasainya. Dia tersenyum. Karena hanya kami yang tahu kekuatannya. Nenekmu hanya mengurungnya, tak menggunakannya. Tapi kau bisa lebih dari itu. Kau bisa menjadi penguasa antara dunia. Aku menatapnya lekat. Aku tidak ingin menjadi penguasa. Aku ingin menjadi penjaga. Dan penjaga tak pernah memaksa. Lalu, pertempuran pun dimulai. Angin pertama datang dari mereka. Bukan angin biasa, tapi pusaran ilusi. Dunia sekitarku berubah. Rumah-rumah hilang, tanah jadi merah, langit pecah berkeping seperti kaca. Aku tahu ini bukan nyata, tapi rasa takutnya sungguhan. "Lihat, Surti," ucap suara mereka menggema di kepalaku. "Ini dunia yang akan datang jika kau menolak kami. Dunia penuh abu, dunia tanpa batas." Aku menutup mata. Lalu aku ingat suara nenek, suara di mimpi. Jika bayangan menyatu dengan terang, maka ilusi tak punya tempat untuk tinggal. Aku buka mata. Bayanganku sendiri berdiri di sisiku,
membentuk perisai dari cahaya dan bayangan sekaligus. Dan saat pusaran itu mendekat, aku melawan. Gelombang pertama kutepis dengan mantra pelindung dari darahku sendiri. Gelombang kedua, kubalikan ke mereka, mereka terkejut. Satu dari mereka terlempar, tubuhnya terurai jadi asap hitam dan lenyap. Kini tinggal dua. Dan yang satu, lelaki dengan mata gelap, masih berdiri tenang. Lalu dia berbicara lagi. Kau tahu siapa aku, Surti. Kau bisa merasakannya. Aku dari garis yang sama. Kita tak perlu berperang. Bergabunglah. Kita bisa membangun kembali tatanan lama. Dunia di mana orang seperti kita tak perlu bersembunyi. Dadaku terasa sesak. Karena kata-katanya, ada benarnya. Dunia memang tak pernah adil pada orang sepertiku atau nenek. Selalu dianggap penyihir, dukun, ancaman. Tapi di balik tawarannya, ada racun. Kalau dunia harus berubah dengan mengorbankan yang tak bersalah, kataku pelan, maka aku akan berdiri melawan. Bahkan jika aku melawan darahku sendiri, ia tidak bicara lagi. Tapi matanya, untuk pertama kalinya, penuh duka. Dan saat dia menyerang dengan kekuatan terakhirnya, aku tahu, ini akhir segalanya. Aku mengeluarkan semua kekuatanku, bukan dengan kemarahan, tapi dengan penerimaan, bahwa aku bukan hanya bagian dari keluarga Tasmona. Aku adalah perantara. Aku adalah batas antara kekuatan dan belas kasih. Cahayaku bersinar. Gelap dan terang berputar, menciptakan pusaran energi yang mengguncang bumi. Rudi terpental, tapi tak terluka. Lelaki itu berdiri dalam pusaran itu. Wajahnya tenang, dan dia berkata, "Kau sudah memilih. Maka biarkan takdir mengukir akhir." Lalu tubuhnya terbakar pelan-pelan. Tapi bukan seperti api biasa. Ia berubah jadi abu perak. Dan dari dalamnya muncul cahaya kecil. Cahaya itu masuk ke dadaku. Warisan darah kami. Kini sepenuhnya jadi milikku. Saat semuanya selesai, tanah kembali tenang. Langit cerah. Matahari pagi muncul perlahan. Warga desa keluar satu persatu. Mata mereka bingung, tapi tak ada ketakutan seperti dulu. Mereka melihatku. Rudi berjalan ke arahku dan menggenggam tanganku tanpa kata. Dan di antara semua itu, ada damai. Beberapa minggu kemudian, Pak Lurah memintaku membantu mengurus batas desa. Bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai penjaga, batas, pemimpin ritual, penghubung antara desa dan alam. Rumah nenek Tasmona direnovasi, bukan jadi tempat tinggal, tapi jadi tempat belajar bagi anak-anak yang ingin tahu tentang leluhur mereka, tentang alam, tentang rasa hormat pada yang tak terlihat. Aku tidak lagi sendiri. Dan meski kadang malam masih menyisakan bayangan, aku tahu sekarang, aku tak perlu takut pada gelap, karena gelap dan terang ada dalam diriku. Namaku Surti. Dulu aku hanya petugas kebersihan. Kini aku adalah penjaga warisan, perantara antara dunia. Dan kisahku baru saja dimulai.